Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gorobat21, media informasi dan edukasi Bapak Ibu Guru yang terhormat. Di video kali ini kami akan share sebuah kabar terbaru nih, dan kabar gembira tentunya untuk seluruh siswa, pelajar, mahasiswa, dan juga guru ya. Ini langsung disampaikan oleh Pak Menteri Bapak Ibu. Jadi kami akan uraikan penyampaian dari Pak Menteri tersebut dalam video ini. Jadi perlu dipahami, selama pandemi ini mulai dari beberapa tahun yang lalu, selama pandemi banyak anggaran yang refocusing ya. Refocusing ini maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu tanda kutip prioritas seperti itu dialihkan anggarannya untuk misalnya penanganan pandemi seperti itu. Termasuk Kemdikbud, Kementerian Pendidikan itu juga melakukan hal yang sama. Namun ada kabar baik bahwa ternyata Kementerian Pendidikan ya itu tidak akan merefocusing hal-hal berikut. Ada beberapa poin yang ini sangat bermanfaat untuk para guru dan siswa tentunya yang tidak akan dialihkan anggarannya atau direfocusing seperti itu. Ini sudah disampaikan langsung oleh Pak Menteri Pendidikan saat rapat dengan Komisi 10 DPR RI tanggal 24 Agustus kemarin, baru beberapa hari yang lalu Bapak Ibu. Kami akan uraikan penyampaiannya. Nanti kami di akhir video kami akan putarkan juga video dari Pak Menteri seperti itu. Nah, yang tidak akan direfocusing adalah yang pertama PIP untuk 17,9 juta siswa. Ya. Jadi PIP ini adalah bantuan semacam beasiswa ya untuk siswa di seluruh Indonesia. Itu anggarannya dianggarkan sejak di awal tahun ini yaitu sekitar 9,6 triliun. Itu tidak akan dialihkan, tidak akan dikurangi. Jadi tetap sejumlah itu Bapak Ibu. Padahal banyak kegiatan lain dari kementerian, dari paparan Pak Menteri di video tersebut yang dialihkan anggarannya. Beruntungnya Pak Menteri tetap memperjuangkan dan mempertahankan PIP ini tetap segitu untuk 17,9 juta siswa. Termasuk juga KIP kuliah untuk mahasiswa, bantuan beasiswa untuk adik-adik mahasiswa itu tetap menyasar 1,1 juta mahasiswa. Sebesar anggaran 9,4 triliun itu juga tidak akan dialihkan seperti itu. Kemudian termasuk beasiswa adik, ini beasiswa juga untuk mahasiswa, sekitar 7.362 mahasiswa, anggarannya 135 miliar seperti itu. Kemudian termasuk juga aneka tunjangan untuk guru. Nah ini untuk wilayah guru, tunjangan-tunjangan itu termasuk tunjangan sertifikasi, tunjangan khusus dan sebagainya, itu tidak akan diganggu gugat, tidak akan dikurangi anggarannya, tetap sebesar 7,3 T. Artinya tidak akan sama dengan tahun 2020 kemarin, di mana tunjangan profesi guru itu sempat direfocusing, sempat dialihkan sehingga bulan Desember itu tidak terbayarkan di tahun 2020, tapi dialihkan ke tahun 2021 ini Bapak Ibu. Nah untuk tahun ini tidak akan terjadi lagi carry over. Dari penyampaian Pak Menteri itu kita bisa tarik ke sebuah kesimpulan bahwa tidak akan di carry over lagi tunjangan profesi, karena aneka tunjangan ini tidak mengalami refocusing seperti itu, tidak akan dialihkan anggarannya. Berikut ini penjelasan langsung dari Pak Menteri saat rapat dengan DPR RI. Bapak Ibu silakan kita menyimak sama-sama. Izinkan saya melakukan paparan sekarang untuk membahas topik pertama, realokasi dan refocusing APBN Kemendikbudristek tahun 2021. Di tahun 2021 ini ada 4 tahap. Bisa berikutnya. Ada 4 tahap realokasi dan refocusing APBN. Jadi ini kita jelaskan 4 tahapnya. Nah, apa yang sama sekali tidak terdampak? Nah, ini adalah masa krisis bagi masyarakat kita. Semua program-program kita yang sifatnya afirmatif itu kita lindungi. Kita lindungi total, ya. Dan untuk tahun ini PIP tetap saja 17,9 juta siswa dengan anggaran 9,6 T. Tidak ada pemotongan sama sekali. KIP kuliah untuk memastikan nggak ada anak-anak kita yang kurang mampu harus putus sekolah, ya. Itu dengan 1,1 juta mahasiswa dengan anggaran 9,4 T. Jadi PIP, KIP kuliah aman. Beasiswa afirmatif seperti beasiswa adik untuk 7.300 mahasiswa dengan anggaran 139 M itu tidak ada pemotongan sama sekali. Dan aneka tunjangan untuk 364.000 guru
dengan anggaran 7,3 T itu tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi kita ini kerja pagi, siang, malam untuk melindungi hal-hal yang dampak ekonominya sangat signifikan bagi ekosistem pendidikan kita, baik itu guru, murid dasar menengah, mahasiswa, maupun beasiswa-beasiswa afirmatif. Ini yang coba kita pertahankan sebaik mungkin, gitu. Izinkan saya melakukan paparan sekarang untuk membahas topik pertama, realokasi dan refocusing APBN Kemendikbudristek tahun 2021. Di tahun 2021 ini ada 4 tahap. Bisa berikutnya. Ada 4 tahap realokasi dan refocusing APBN. Jadi ini kita jelaskan 4 tahapnya. Jadi ada beberapa program prioritas memang terdampak ya negatif, ada yang targetnya lumayan signifikan tapi tidak merusak akselerasi daripada program kita. Dan harapan kita adalah dengan tahun depan dan tahun berikutnya itu akan kita kompensasi pengurangan target ini dengan mengakselerasi lebih cepat. Nah, apa yang sama sekali tidak terdampak? Nah, ini adalah masa krisis bagi masyarakat kita. Semua program-program kita yang sifatnya afirmatif itu kita lindungi total, ya. Dan di tahun ini PIP tetap saja 17,9 juta siswa dengan anggaran 9,6 T, tidak ada pemotongan sama sekali. KIP kuliah untuk memastikan nggak ada anak-anak kita yang kurang mampu harus putus sekolah, ya. Itu dengan 1,1 juta mahasiswa dengan anggaran 9,4 T. Jadi PIP, KIP kuliah aman. Beasiswa afirmatif seperti beasiswa adik untuk 7.300 mahasiswa dengan anggaran 139 M itu tidak ada pemotongan sama sekali. Dan aneka tunjangan untuk 364.000 guru dengan anggaran 7,3 T itu tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi kita ini kerja pagi, siang, malam untuk melindungi hal-hal yang dampak ekonominya sangat signifikan bagi ekosistem pendidikan kita, baik itu guru, murid dasar menengah, mahasiswa, maupun beasiswa-beasiswa afirmatif. Ini yang coba kita pertahankan sebaik mungkin, gitu. Jadi kira-kira gitu dari sisi dampak daripada realokasi kita mencoba prioritas nomor 1 hal-hal yang sifatnya afirmatif untuk masyarakat yang paling tidak mampu itu harus kita lindungi dulu, baru program prioritas kita lindungi dulu. Nah, konsekuensinya adalah aktivitas-aktivitas di dalam kementerian itu efisiensi yang terjadi itu dahsyat, gitu, dahsyat. Dan memang arahan Pak Presiden adalah untuk melanjutkan efisiensi ini ke depannya. Jangan sampai nanti pandemi udah tidak PPKM lalu tiba-tiba semuanya bikin event-event lagi di hotel, semuanya bikin acara-acara ini yang nggak mau. Pak Presiden sudah menitipkan bahwa efisiensi ini harus kita jaga. Jadi ini merupakan suatu hal yang akan kita bawa ke depan.